Polda Metro Jaya menggelar prarekonstruksi kematian Wayan Mirna Salihin di Cafe Olivier, Jakarta. Prarekonstruksi dilakukan untuk mengetahui kronologis tewasnya Mirna setelah minum es kopi pada Rabu 6 Januari lalu. Prarekonstruksi digelar tertutup dan dilakukan sebanyak 60 adegan. Dua rekan Mirna minum kopi, yaitu Jessica dan Hani, juga turut dihadirkan dalam proses prarekonstruksi ini. Dalam adegan ini, Mirna yang diperankan karyawan kafe duduk diapit oleh Jessica dan Hani. Setelah minum kopi, Mirna mulai mengipas-ngipas wajahnya dan kemudian kejang-kejang. Melihat kondisi Mirna, Hani kemudian menelpon suami Mirna. Proses prarekonstruksi berlangsung selama 3 jam. Selesai melakukan prarekonstruksi, Jessica memilih bungkam dan tidak mau berkomentar ketika ditanya oleh awak media mengenai kematian Mirna. Wayan Mirna tewas setelah minum kopi di Cafe Olivier di sebuah mal di Jakarta Pusat pada 6 Januari lalu. Kala itu, usai meminum kopi, Mirna mengalami kejang-kejang dan dilarikan ke klinik dekat lokasi kejadian, namun nyawanya tidak tertolong. Ceweknya mah udah deh tadi. Polda Metro Jaya menggelar prarekonstruksi kematian Wayan Mirna Salihin di Cafe Olivier, Jakarta. Prarekonstruksi dilakukan guna mengetahui kronologis tewasnya Mirna setelah minum kopi pada Rabu 6 Januari lalu. Prarekonstruksi ini digelar tertutup dan dilakukan sebanyak 60 adegan. Dua rekan minum kopi Mirna, Jessica Ngadimin dan Hani juga turut dihadirkan dalam proses prarekonstruksi. Dalam adegan, Mirna yang diperankan oleh karyawan kafe duduk diapit oleh Jessica dan Hani. Setelah menenggak kopi, Mirna mulai mengipas-ngipas wajahnya dan kemudian kejang-kejang. Melihat kondisi Mirna, Hani kemudian menelpon suami Mirna. Proses prarekonstruksi ini berlangsung selama 3 jam. Dan seusai melakukan prarekonstruksi, Jessica memilih bungkam dan tidak mau berkomentar ketika ditanya awak media mengenai kematian Mirna. Kematian tidak wajar Wayan Mirna, korban tewas minum kopi, perlahan mulai terungkap. Polisi menduga ada kandungan zat kimia sianida yang sangat beracun dalam minuman yang dikonsumsi oleh Mirna ketika tengah berkumpul bersama dua rekannya. Kematian Wayan Mirna Salihin, wanita yang tewas usai menenggak kopi, perlahan mulai terungkap. Pasca diotopsi tim dokter forensik Polda Metro Jaya, Mirna ternyata mengalami pendarahan lambung. Belakangan diketahui ada senyawa beracun yang diduga sianida dalam kopi yang diminum Mirna. Diduga salah satu dari 6 sampel, satu sampel yang diminum oleh korban mengandung zat yang diduga sianida, ya. Nah, ini sekarang belum tahu karena masih dalam proses pengecekan secara laboratoris. Sianida merupakan senyawa sangat beracun yang berbahaya dan bekerja sangat cepat. Paparan sianida dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan manusia kejang-kejang, lalu mengalami kerusakan otak, hati, bahkan berujung dengan kematian dalam waktu singkat. Kasus kematian Mirna menyeret nama Jessica Ngadimin, salah seorang teman minum kopi Mirna pada saat kejadian. Sejumlah pihak menduga Jessica adalah orang yang mengetahui penyebab kematian Mirna. Opini ini berkembang karena Jessica lah orang yang pertama kali datang dan memesankan es kopi Vietnam untuk Mirna. Namun dalam akun Facebooknya, Jessica membantah terlibat dan meminta yang menyebarkan isu tersebut meminta maaf. Kepolisian berencana untuk memanggil kedua kalinya Jessica Ngadimin untuk diperiksa. Setelah sebelumnya, Jessica mangkir pada pemanggilan pertama. Tim Liputan Metro TV. Kasus lain, pemirsa, keluarga korban almarhumah alias Siska Nadia yang diduga menjadi korban malapraktik terapi tulang chiropractic akhirnya menyetujui dilakukannya tindakan otopsi untuk mengungkap kasus meninggalnya Alia pada Agustus lalu. Didampingi kuasa hukum keluarga dan Irjen Pol Purnawirawan Darwan Siregar, keluarga korban malapraktik klinik chiropractic di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan akhirnya menyetujui tindakan otopsi. Sebelumnya, keluarga Alia menghadiri pertemuan
di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang mengundang dokter forensik, dokter RSPI, JNPU, serta Dinas Kesehatan. Pertemuan tersebut digelar untuk memberikan konsultasi dan menjelaskan terkait dengan tindakan otopsi. Otopsi terhadap korban malapraktik klinik chiropraktik ini dianggap penting sebagai langkah untuk mengungkap kebenaran dari kasus yang terjadi sejak Agustus 2015 lalu. Saya atas nama keluarga sudah menjelaskan kepentingan otopsi itu apa untuk membuat terang sebuah perkara. Alhamdulillah semua tadi berlangsung baik, akomodatif, koordinatif, dan ipar saya Alfian Helmi atas nama keluarga sudah menandatangan. Surat otopsinya sudah kita serahkan kepada Reserse Polda Metro Jaya. Untuk dilakukan otopsi nanti kita lihat apa yang harus dilakukan oleh forensik. Pada waktunya juga akan disampaikan. Kalau ditanya kapan, ya pokoknya akan dilakukan lah. Nanti waktunya tergantung situasi. Setelah melakukan prarekonstruksi, tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya didampingi Puslap Forma Mabes Polri membawa beberapa barang bukti tambahan dari Cafe Olivier, lokasi tewasnya Wayan Mirna. Tim unit identifikasi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggelar prarekonstruksi di Cafe Olivier di Bilangan Mall Jakarta Pusat, lokasi tewasnya Wayan Mirna pada Senin kemarin. Turut hadir Puslap Forma Mabes Polri untuk mengumpulkan kembali barang bukti tambahan yang akan diperiksa pihak laboratorium. Saat dimintai keterangan oleh awak media terkait barang bukti tambahan yang dibawa, tim penyidik Puslap Forma enggan memberikan secara jelas apa saja yang mereka bawa. Namun dari pemantauan tim Metro TV, tim penyidik membawa beberapa kantong kertas coklat, sampel dalam botol hijau, dan 2 gelas alat lab untuk diperiksa lebih lanjut. Dalam prarekonstruksi sendiri dihadirkan 2 orang rekan Mirna. Ini akan kita bawa ke lab ya. Hanya mengumpulkan barang bukti tambahan. Dari sampel yang di situ ada yang expired ya? Nanti dari tanggal-tanggal itu. Ya, sementara belum kita lakukan pemeriksaan. Ya. Ini lagi kita ngambil barang bukti, kita periksa di lab ya. Berapa barang bukti Pak yang bawa? Ya. Barang bukti, ya. Tadi ada beberapa. Itu bisa kita sebutkan, ya, sudah ya, Pak ya. Kita ke petugas Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Imigrasi Jakarta Selatan kembali menutup klinik chiropraktik dan mengamankan 1 dokter asing. Petugas menggeledah setiap ruang dan berkas di dalam klinik di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan ini. Petugas mengamankan seorang dokter asal Australia yang menggunakan visa kunjungan untuk bekerja di Indonesia. Petugas langsung membawa dokter asing tersebut ke kantor imigrasi untuk diperiksa. Klinik chiropraktik juga tidak memiliki izin usaha resmi yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan, serta tidak memiliki izin untuk mempekerjakan orang asing sebagai tenaga medis. Hingga kini 10 klinik ilegal chiropraktik sudah ditutup petugas Dinas Kesehatan dan akan menutup 4 klinik lainnya. Penutupan klinik menyusul kematian salah satu pasien pasca diterapi di klinik chiropraktik di kawasan Jakarta Selatan. Ternyata dia untuk izin undang-undang gangguannya juga tidak ada, izin usahanya juga belum ada. Kemudian dari sudut untuk perizinan klinik itu status diletakkan di luar, padahal status pasien itu rahasia, seharusnya disimpan di tempat yang tertutup. Kita beralih ke informasi lain. Keluarga korban almarhumah alias Siska Nadia yang diduga menjadi korban malapraktik terapi tulang chiropraktik akhirnya setuju dilakukan otopsi untuk mengungkap kasus meninggalnya Alia pada Agustus tahun lalu. Didampingi kuasa hukum keluarga dan Irjen Polisi Purnawirawan Darwan Siregar, keluarga korban malapraktik klinik chiropraktik di Bilangan Pondok Indah Jakarta Selatan akhirnya menyetujui tindakan otopsi. Sebelumnya keluarga Alia menghadiri pertemuan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang mengundang dokter forensik, dokter RSPI, JNPU, serta Dinas Kesehatan. Pertemuan tersebut digelar untuk memberikan konsultasi dan menjelaskan terkait dengan tindakan otopsi. Otopsi terhadap korban malapraktik klinik chiropraktik dianggap penting sebagai langkah untuk mengungkap kebenaran dari kasus yang telah terjadi sejak Agustus tahun lalu. Saya atas nama keluarga sudah menjelaskan
kepentingan otopsi itu apa untuk membuat terang sebuah perkara. Alhamdulillah semua tadi berlangsung baik, akomodatif, koordinatif, dan ipar saya Alfian Helmi atas nama keluarga sudah menandatangan. Surat otopsinya sudah kita serahkan kepada Serse Polda Metro Jaya.